Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Tengah, yaitu Om Ras. Wah, penulis legend ya, Om Ras. Kisahnya keren banget pasti kalau kisah dari Om Ras, apalagi ini adalah kisah dari tanah Kalimantan, pastinya sangat seru untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya, gak pakai lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horong on! Santet kiriman dari dukun muda di tanah Kalimantan. Kisah Meranti. Setahun setelah kejadian yang menimpa Amang Tagu, saat itu Awang yang sudah pasrah akan masa depannya yang tidak bisa berkuliah, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya setelah ia tidak lulus seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Awang, gagal sekali, bukan berarti selamanya akan tetap sama kan? Kamu bisa usaha lagi nanti di tahun depan, nak, ujar Rustam seraya merangkul bahu Awang. Enggak abah, buang-buang duit aja, mending aku kerja. Toh aku juga sudah ada ijazah kan, jadi bisa melamar kerja nanti di perusahaan batu bara. Tapi abah itu maunya kamu kuliah, Wang. Masalah uang tidak usah kamu pikirkan, abah ada uangnya. Tidak bah, aku mau kerja saja, terus nikah, punya anak, hidup bahagia selamanya. Beres kan? Jawab Awang seraya melepaskan rangkulan tangan sang ayah dari baunya. Rustam geleng-geleng kepala mendengar apa yang Awang katakan. Kehidupan pernikahan tidak sesimpel yang kamu bayangkan itu, Wang. Ujian dalam rumah tangga itu selalu ada. Tidak peduli selama apapun hubungan yang sudah kalian jalin. Rumah tangga itu ibaratnya seperti sebuah kapal, dan kepala rumah tangga itu adalah nakodanya. Sebagai nakoda, tanggung jawabmu sangat besar kepada orang-orang yang berada di dalam kapalmu. Yang namanya kapal berlayar di lautan lepas, pasti akan ada masanya menghadapi badai, dari yang kecil sampai yang besar. Kalau sampai kamu sebagai nakoda salah mengambil langkah, bisa-bisa kapalmu hancur terkena badai. Paham maksud abah? Ujar Rustam seraya menatap Awang. Abah tahu, kamu itu sebenarnya kecewa kan, karena tidak lulus seleksi itu. Tapi Awang, abah sama sekali tidak kecewa, apalagi menyalahkanmu. Gagal itu adalah hal yang wajar. Jadikanlah kegagalan sebagai pelajaran, dan jangan pernah menyerah hanya karena sekali gagal. Di luar sana banyak orang-orang sukses yang pernah berpuluh-puluh kali gagal, namun mereka tidak menyerah, dan akhirnya mereka bisa. Abah tahu, kamu pun pasti bisa. Anak abah ini hebat, kuat, dan tahan banting, ya kan? Awang tertunduk, air matanya mulai menetes. Rustam langsung memeluk Awang yang menangis. Ia mengelus-ngelus bau sang anak dengan lembut. Tidak apa-apa menangis, laki-laki juga manusia. Sekali-kali luapkan saja emosimu. Jangan ditahan terus, nanti sesak di dada. Asal cara meluapkan emosinya, jangan sampai menyakiti orang lain, kata Rustam. Meranti yang sedari tadi mengintip abah dan kakaknya itu pun lantas mendekat. Ia ikut memeluk sang kakak yang masih menangis sesenggukan. Setelah nasihat abahnya semalam, akhirnya Awang kembali ceria lagi. Hari itu Awang dan Ranti ikut bersama ayah mereka untuk mencari buah layung di lokasi gayatan ayahnya yang berada di tengah hutan. Buah layung adalah buah durian hutan. Kulitnya berwarna merah, aroma buahnya wangi dan rasanya enak. Tapi bila kebanyakan memakannya akan bisa memabukkan. Ranti berjalan di tengah-tengah. Ayahnya berada di depan, Ranti di tengah, dan Awang di belakang. Sebentar, ujar Awang seraya menarik lanjung yang Ranti bawa. Apa sih kak? Tanya Ranti kesal. Awang tak menjawab, namun ia langsung mengambil sejumput tembakau dari dalam sakunya. Lalu tembakau itu diarahkan ke kaki Ranti yang ternyata sudah ada lintah sebesar kelingking yang menempel di kakinya. Nih temanmu nih, ujar Awang sambil mendekatkan tangannya yang masih memegang lintah di tangannya. Abah, teriak Ranti ketakutan. Tawa Awang nyaring terdengar. Awang, jangan begitu.
Ingat, kita ini di hutan, ujar Rustam menegur kelakuan Awang yang tertawa nyaring itu. Awang langsung menutup mulutnya, namun Ranti masih mendengar suara tawa dari sang kakak tersebut. Brak, krek, tiba-tiba saja Awang terjatuh dan menimpa ranting pohon yang tergeletak di tanah. Ranti tersenyum menatap sosok bertanduk yang tadi ia perintahkan untuk mengisengi kakaknya itu. Pasti kamu kan? Awas kamu ya, kakak cubit kamu, ujar Awang kesal. Abah, Ranti berlari dan langsung berlindung pada tubuh ayahnya. Sini kamu, ujar Awang berusaha mencubit adiknya. Awang, Ranti, di hutan pun kalian ingin berkelahi kah? Awang dan Ranti terdiam, lalu mereka kembali berjalan. Duh, Awang, bentak Ranti sambil mengusap kulit lengan yang memerah setelah dicubit oleh Awang yang tampak tersenyum puas bisa mengerjai balik adiknya tersebut. Nah, ini pohonnya, ujar Rustam seraya menunjuk ke atas pohon besar yang dipenuhi oleh buah layung. Wah, di sana ada buah yang jatuh, bah, teriak Ranti seraya berlari ke arah semak dan tidak lama kemudian ia kembali dengan menenteng satu buah layung. Wah, buka Ti. Wah, wanginya. Buka ya, ujar Awang seraya mengeluarkan parang dari kumpangnya yang sedari berangkat tadi memang sudah terpasang melingkar di pinggangnya. Ranti mengangguk, lalu menyerahkan buah layung tersebut kepada Awang yang langsung membelahnya. Setelah terbelah, kedua kakak beradik itu langsung memakan buah layung itu. Enaknya. Bah, sapulun dulu, bah, ujar Awang dan Ranti bersamaan. Sapulun atau bajapai artinya memakan makanan tersebut walaupun hanya sedikit agar tidak kapuhunan. Bah, kita bermalam saja ya, supaya besok bisa bawa pulang banyak buahnya. Nanti kan sampai kampung bisa kita bagi-bagikan, kata Ranti mengusulkan. Kalau tidak ada angin ribut, rasanya buahnya tidak akan ada banyak yang jatuh, Ti, ujar Awang. Itu gampang, Kak. Maksudnya, kamu mau memanjat pohonnya? Tanya Awang dengan alis berkerut. Ya enggak lah, pohon segede itu masa mau dipanjat. Terus, oh kakak tahu, pasti kamu mau menyuruh teman-temanmu untuk manjat pohon kan? Memangnya mereka bisa? Buat kakak jatuh aja tadi bisa, apalagi cuma jatuhin buah, gak percaya. Tunggu aja ya sampai malam. Oke, ayo kita menginap di sini, ujar Awang. Boleh ya, bah, rengek keduanya. Rustam mengangguk. Tapi memangnya kalian ada bawa baju ganti? Tanya Rustam. Ada, bah, jawab Ranti cepat. Wah, aku malah gak bawa baju. Adakah? Tenang aja, tadi Ranti bawa baju kakak sekalian kok. Setelah meletakkan lanjung yang mereka bawa, Ranti dan Awang pun berpamitan untuk pergi ke sungai. Mereka berencana untuk memancing ikan seluang di sungai tersebut. Wah, ikannya besar-besar ya, Kak. Iyalah, namanya juga di hutan. Saat sedang asyik-asyiknya memancing ikan seluang, tiba-tiba saja mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang menyapa mereka berdua. Wah, banyak juga dapat ikannya ya. Iya Mang, jawab Awang. Kalian sama siapa ke sini? Tanya orang itu seraya berjalan mendekat ke arah Ranti yang masih asyik memancing. Namun dengan sigap Awang langsung merangkul bahu sang adik dan membawanya sedikit menjauh. Sama Abah, jawab Awang. Oh, ya sudah, kalau begitu hati-hati ya, kata orang itu kemudian berbalik dan berjalan menjauhi kedua kakak beradik tersebut. Kita balik ke pondok aja yuk, ajak Awang seraya membereskan peralatan memancing mereka. Kenapa Kak? Awang takut ya sama orang yang tadi? Enggak, cuma perasaan kakak agak kurang nyaman aja setelah lihat orang itu. Sudah begitu dia mau deket-deket sama kamu lagi. Kak, dia itu bawa sesuatu tahu di tasnya. Apa? Kamu lihat? Enggak, kata temanku. Ya sudah, ayo kita balik, ujar Awang seraya menarik tangan Ranti. Suara petiling terdengar dari segala penjuru hutan, pertanda gelap akan segera menyelimuti tempat itu. Rustam masih sibuk di tanah. Ia memasak untuk mereka bertiga makan di malam itu, sementara Awang sedang menemani Ranti buang air besar di sungai. Sebenarnya Ranti berani pergi sendirian, namun Awang tetap memaksa untuk menemaninya karena takut kalau orang aneh tadi siang masih berada di sekitaran hutan. Ranti, jangan diam aja dong. Ngomong apa kek, biar aku tahu kamu masih ada di situ, ujar Awang. Kakak balik ke pondok aja sana lagi. Gangguin aja, orang lagi BAB disuruh ngomong, sungut Ranti kesal. Jangan lama-lama, nanti ada lintah, ujar Awang menakut-nakuti. Kak Awang. Tawa Awang terdengar menggema. Suara ranting patah diinjak sesuatu. Ranti,
Jangan macam-macam kamu, ujar Awang yang mengira jika suara itu merupakan ulah dari teman gaib Meranti. Ning, tak ada suara Ranti lagi. Ranti, panggil Awang. Masih tak ada jawaban. Ranti, Dek, Ranti, panggil Awang yang mulai panik. Bah, ujar Ranti yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Awang. Pak! Awang yang kaget refleks menampar Ranti. Aduh, pekik Ranti kesakitan. Astaga Ranti, maafin kakak ya. Sumpah demi Allah, kakak nggak bermaksud mukul kamu. Kakak kaget, refleks tadi. Maaf ya. Ucap Awang tampak merasa sangat bersalah karena sudah menampar adik kesayangannya itu. Berkali-kali Awang mengusap kepala Ranti yang terkena pukulannya itu. Ranti yang baru kali itu dipukul oleh sang kakak dengan sangat keras tentu saja langsung menangis. Maaf, kakak nggak sengaja. Maaf ya dek, maaf. Ucap Awang dengan suara bergetar. Sakit tahu, isak Ranti. Ya kamu sih ngagetin kakak. Maaf ya, kasihan adikku yang cantik ini. Benjol ya, ujar Awang seraya merangkul bau Ranti. Titi aduin ke Abah biar kagak kena marah, ujar Ranti mengancam Awang setelah berhasil mendorong tubuh Awang hingga jatuh ke semak berduri. Awang beringis kesakitan karena jatuh dan menimpa duri. Dek, jangan lari dong, nanti jatuh loh, kena duri nggak enak, ujar Awang seraya bangkit untuk mengejar Ranti. Setelah berlari cukup jauh, Awang melihat Ranti sedang bersama seseorang. Ketika senter diarahkan ke wajah orang itu, alis mata Awang langsung berkerut. Kamu? Gumam Awang. Lalu tanpa aba-aba dia langsung menyerang orang itu dan berhasil memukulnya beberapa kali. Kawang, berhenti, stop, teriak Ranti. Kamu nggak apa-apa Ranti? Kamu nggak dilecehkan sama orang ini kan? Tanya Awang yang masih mencengkram baju orang itu. Kawang ini salah paham. Amang ini gak jahatin Ranti. Tadi Amang ini cuma nanya kenapa malam-malam sendirian, terus dia mau anterin Ranti ke pondok. Mendengar perkataan adiknya itu, Awang langsung melepaskan cengkramannya pada baju orang tersebut, lalu kemudian membantunya untuk berdiri. Astaga Mang, maafkan saya Mang, ucap Awang merasa bersalah. Lelaki berusia 40 tahunan itu tersenyum kemudian memasang kembali senternya yang tadi terjatuh karena dipukul oleh Awang. Ya tidak apa-apa, ayo mari Amang antar kalian pulang. Awang langsung garuk-garuk kepala. Ia yakin orang itu pasti akan mengadukan perbuatannya tadi pada ayahnya. Namun ia juga tidak bisa menolak. Dan akhirnya dengan pasrah Awang menunjukkan jalan menuju ke pondok. Awang sih curigaan banget jadi orang, bisik Ranti. Untungnya setelah sampai di pondok mereka, orang itu tidak melaporkan perbuatan Awang padanya tadi. Mereka hanya mengobrol sebentar. Lalu orang yang mengaku bernama Mang Andes itu pun berpamitan untuk kembali ke pondoknya yang berada sekitar 2 kilo dari area tersebut. Dari mana kalian kenal dia itu? Hah? Tanya Rustam pada kedua anaknya. Anu bah, waktu kami memancing tadi, kami ketemu sama abang itu, jawab Awang gelagapan. Hati-hati, jangan terlalu akrab sama orang itu, pesan Rustam. Memangnya kenapa bah? Tanya Awang. Perasaan Abah tidak enak saat melihat orang itu. Saat sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba saja terdengar suara dahan pohon yang berbunyi seperti patah. Mereka bertiga saling bertatapan. Bukan teman Ranti ya, ujar Ranti menggeleng. Kalian tunggu di sini, jangan ada yang keluar dari pondok, kata Rustam seraya mengambil mandaunya yang tergantung di dinding. Ranti keheranan menatap sosok bertanduk yang merupakan teman dekatnya itu datang dengan keadaan terluka. Kenapa? Tanya Ranti menatap ke arah sosok bertanduk yang berada di depan pintu pondok. Awang yang melihat Ranti berbicara sendiri itu pun hanya menatap adiknya sekilas, lalu segera duduk menjauh. Apa? Ujar Ranti yang secara tiba-tiba tentu saja membuat Awang kaget. Kenapa Ti? Tanya Awang penasaran. Ada yang menyerang kita kak? Hah, gimana? Tanpa menjawab pertanyaan kakaknya itu, Ranti langsung meraih senter dan kemudian berlari keluar pondok untuk mengejar sang ayah. Sosok bertanduk yang terluka itu pun juga mengikuti Ranti. Ia tidak akan membiarkan Ranti pergi seorang diri di malam itu. Abah, teriak Ranti memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Kamu tahu abahku kemana? Tanya Ranti yang langsung dijawab dengan gelengan kepala oleh sosok bertanduk yang Ranti beri nama Bandu itu. Ranti menghentikan langkahnya. Ia bermaksud untuk mencari sang ayah di alam sebelah. Ketika gerbang alam gaib sudah terbuka, tangan Ranti langsung ditahan oleh Bandu. Bandu menggeleng mengisyaratkan agar Ranti tidak masuk ke alam gaib sendirian. Jadi menurutmu aku harus diam saja? Padahal jelas-jelas kamu sendiri terluka kan? Ujar Ranti marah. Nanti panggil Awang yang baru datang. Sudah ketemu? Ranti menggeleng. Kakak balik ke pondok aja. Aku akan mencari Abah karena aku yakin Abah sudah masuk ke alam sebelah.
Ah, nggak bisa dong, aku harus ikut. Kita harus sama-sama mencari Aba, ujar Awang. Kak, alam sebelah itu bukan tempat main-main. Di sana berbahaya. Lagi pula kakak nggak bisa masuk sana kalau mereka tidak mengizinkan. Kakak tetap mau ikut. Kakak nggak mau kejadian waktu kamu masih kecil terulang lagi. Ranti menghela nafas panjang, lalu kemudian ia menatap Bandu. Bandu mengangguk mengizinkan. Ranti menggenggam tangan Awang, lalu keduanya melangkah beriringan. Bagi Awang, tak ada yang berbeda. Semuanya masih sama, gelap dan berkabut. Ini alam sebelah, tanya Awang. Ranti mengangguk. Tiba-tiba saja, Awang berteriak ketakutan saat melihat sosok Bandu yang berjalan di sampingnya itu. Apa itu Ranti? Tanya Awang. Dia temanku, dia juga yang menghabisi dukun yang dulu menyantet Amang Tagu. Kenapa? Kakak takut ya? Awang tidak menjawab, namun ia tak berani untuk menatap sosok Bandu di sampingnya. Beberapa sosok jin penghuni hutan itu tampak membungkuk kalau melihat Ranti. Dan tanpa rasa takut, Ranti langsung bertanya pada sosok-sosok itu tentang keberadaan ayahnya. Salah satu sosok berwujud kera besar dengan kuping lebar bersedia mengantarkan mereka ke tempat ayahnya Ranti berada. Siapa yang sudah membawa Abaku kemari? Tanya Ranti pada sosok kera berkuping lebar itu. Dia pengkhianat. Dia sudah menjadi budak manusia. Dia dan tuannya yang merusak tempat ini, jawab kera itu. Mengetahui kalau lawannya itu bukan orang sembarangan, akhirnya Ranti menyuruh Bandu untuk memanggil teman-teman mereka yang lain untuk datang menolong. Awang semakin erat memegang tangan Ranti. Ia sangat ketakutan melihat sosok kera aneh yang berjalan di depan mereka. Itu tempatnya. Aku akan menunggu di sini, ujar sosok kera tersebut seraya menunjuk ke arah sebuah pondok. Aku akan ke sana sendirian. Kakak tunggu di sini ya. Ah, kakak ikut. Jangan kak, di sana itu bahaya. Ranti nggak mau kakak terluka. Kakak tetap ikut, ujar Awang mantap. Akhirnya mereka berdua pun berjalan pelan mendekat ke arah pondok tersebut. Jadi, ini anak yang dimaksud oleh peliharaanku itu, ujar seorang laki-laki parubaya yang muncul dari dalam pondok. Lepaskan Abaku. Aku sudah pernah bilang kalau hutan ini adalah wilayahku, tapi orang tuamu tidak pernah mendengarkan. Dia tetap saja meneruskan pekerjaan itu di sini. Abaku tidak mengganggumu, dia hanya bekerja untuk menafkahi kami. Ya, aku tahu, tapi pekerjaannya itu mengganggu buruan-buruanku. Macan yang aku incar tidak pernah muncul lagi saat orang tuamu itu datang. Oh, kukira kau berani sendirian. Ternyata kau datang membawa pasukan. Lanjut lelaki parubaya tersebut ketika melihat Bandu dan ratusan sosok makhluk yang tunduk pada Ranti datang. Ranti tersenyum sinis. Kita tidak perlu berkelahi. Aku akan melepaskan orang tuamu, tapi dengan syarat kau harus membayar harga yang sama dengan nyawa orang tuamu. Senyuman Ranti makin sinis. Aku tidak butuh syarat-syaratmu. Aku bisa melepaskan Abaku sendirian. Jadi sebelum kau terluka, minggir, ujar Ranti. Bandu, panggil Ranti. Bandu mendekat. Tubuhnya langsung membesar melihat tindakan Ranti itu. Akhirnya, lelaki parubaya tersebut menyerah. Ia lantas melepaskan abahnya Ranti. Bandu, buatlah apa yang kamu mau. Balaskan dendamu pada mereka, karena mereka sudah lancang berani melukaimu, ujar Ranti pada Bandu. Sosok bertanduk itu mengangguk setelah mengatakan hal itu. Bandu dan ratusan makhluk pengikut Ranti itu pun langsung menyerang si lelaki parubaya. Sosok kera berkuping lebar tersebut membantu Ranti juga. Sikapnya tampak berbeda dari sebelumnya. Mereka temanmu? Tanya sosok kera itu. Iya, kami semua adalah teman. Bandu dan yang lainnya seperti keluarga bagiku. Kami juga tidak akan membiarkan salah satu dari kami terluka. Oh, bolehkah kalau aku juga ingin menjadi temanmu? Tanya sosok itu. Ranti tersenyum lalu mengangguk. Gerbang menuju alam mereka pun kini sudah terbuka. Ranti pun berpamitan pada sosok kera itu. Panggillah aku kalau memang kau membutuhkanku. Namaku Lampe. Ranti mengangguk. Terima kasih ya untuk bantuannya Lampe. Lampe mengangguk, kepalanya menunduk menghormat kepada Ranti. Rustem masih tak sadarkan diri. Awang dan Ranti masih berusaha membangunkan sang ayah dari pingsannya. Dan beberapa saat kemudian ayah mereka pun terbangun. Ranti, Awang, ujar Rustem menyebutkan nama anak-anaknya. Sudah aman Abah, ucap Ranti menenangkan sang ayah. Rustem menangis dalam pelukan kedua anaknya. Abah akan menghentikan pekerjaan di sini. Abah akan mencari lokasi lain yang jauh dari sini. Gak usah, Bah. Abah selesaikan saja pekerjaan Abah di sini. Ranti akan minta tolong sama teman-teman Ranti untuk menjaga Abah selama Abah kerja di sini. Abah tidak perlu khawatir.
Hingga keesokan harinya, Awang masih diam saja. Ia tak berani membahas sepatah kata pun tentang kejadian tadi malam. Ketika sampai di rumah, barulah ia menceritakan kejadian semalam pada sang ibu dengan sangat antusias, sampai-sampai Ranti yang mendengarnya hanya geleng-geleng kepala. Meskipun Ranti sudah mengatakan tidak apa-apa, namun demi keamanan mereka semua, ayahnya tetap tidak mau lagi melanjutkan gayatan di hutan itu. Hari itu, dengan penuh semangat, Awang pergi memfotokopi berkas-berkas untuk lamaran kerjanya. Ia sangat berharap berkasnya lulus dan ia bisa bekerja di tambang batu bara impiannya. Wah, mau melamar kerja ya? Tanya Maria pada Awang. Maria merupakan teman sekelas Awang dulu ketika ia masih sekolah SD. Iya Mar, kamu? Tanya Awang. Sama, aku juga mau melamar kerja Wang. Oh, semoga kita beruntung ya Mar. Ya Wang, aku berharap banget aku keterima kerja, biar gak jadi beban terus untuk orang tuaku, kata Maria sambil tersenyum. Kata abahku, anak-anak itu bukan beban, tapi rezeki terbesar yang Tuhan berikan. Jadi jangan pernah menganggap dirimu beban ya. Kalau orang tua mendengar, mereka pasti sedih, kata Awang. Maria pun hanya tersenyum kecil. Mereka yang bilang kok Wang, jawab Maria seraya menunduk. Awang tahu kalau Maria sedang menahan tangisnya. Maria, nanti sore ngebakso yuk, aku yang traktir, ujar Awang. Boleh, nanti aku tunggu di depan jalan sana ya, ujar Maria. Awang mengangguk dengan bibir tersenyum. Ia menatap lembut wajah Maria yang tampak semakin cantik. Setelah selesai memfotokopi berkas-berkasnya, Awang pun pulang. Di dalam rumah, terlihat ada Amang Tagu yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Lalu, bagaimana selanjutnya, Gu? Tanya Rustam seraya menyeruput kopinya. Aku juga bingung, Rus. Masalah As ini benar-benar membuat kepalaku pusing, jawab Amang Tagu. Tapi apakah kamu sudah tanya sama As? Apa benar dia yang melakukan itu? Tanya Rustam lagi. Sudah, Rus. Dia tetap tidak mau mengaku. Aku juga tidak tahu apakah dia bohong atau sudah jujur. Tapi selama ini dia tidak pernah berbohong sama kami, Rus. Aku tahu anakku itu. Aku hafal dengan sifat-sifatnya. Rustam menghela napas panjang. Aku pun sebenarnya tidak percaya As melakukan itu. Walaupun aku bukan orang tuanya, tapi aku kenal betul dengan anak itu, ujar Rustam. Awang mengerutkan alisnya. Mereka membahas As. Memangnya apa yang sudah As lakukan? Awang bertanya-tanya dalam hatinya. Awang, kesini sebentar nak, panggil Amang Tagu. Mendengar namanya dipanggil, Awang lantas mendekat. Iya Mang. Kamu akrab kan sama As? Oh iya Mang. Amang bisa minta tolong sama kamu. Minta tolong apa Mang? Tolong nak, kamu pancing si As supaya mau jujur sama kamu. Nanti kamu ceritakan pada Amang apa yang As katakan sama kamu. Bisa? Awang menatap ayahnya. Rustam tampak mengangguk, memberikan isyarat ya pada Awang. Bisa Mang, Asnya ada di rumah, tanya Awang. Kalau dia ada di rumah nanti sore Awang mau ajak dia ngebakso, lanjut Awang. Ya, dia ada di rumah, kamu datangi saja dia ya. Awang tersenyum, kepalanya mengangguk. Sore harinya, Awang terlebih dulu menjemput As di rumahnya. Gak kuliah kamu As, kok di sini? Tanya Awang berbasa-basi. Kamu Wang, sebenarnya kamu sudah tahu kan? Tahu apa? Ujar Awang balik bertanya. As menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan dari sepupunya itu. Aku sudah terkena masalah di Palangka sana Wang. Aku dituduh menghamili perempuan. Padahal saat aku pacaran sama perempuan itu, paling mentok aku cuma cium pipi saja, tidak pernah aku macam-macam. Tetapi ternyata saat aku menjaga harga diri dia malah berselingkuh dengan laki lain di belakangku. Bahkan sampai hamil sama laki-laki itu. Terus malah aku yang dituduh, lalu disuruh bertanggung jawab. Ya jelaslah aku tidak mau. Coba kalau kamu ada di posisiku, apa kamu mau bertanggung jawab atas apa yang tidak pernah kamu lakukan? Aku pikir ya Wang, kalau misalnya aku mau disuruh bertanggung jawab, itu kan sama saja artinya aku mengakui kesalahan yang aku sendiri tidak pernah melakukannya. Sudah tidak dapat apa-apa, malah harus menafkahi anak orang lain. Rugilah, ujar As. Apa kamu tahu laki-lakinya As? Kenapa nggak kamu bawa aja dia ke hadapan keluarga perempuan itu? Kalau dia ada, sudah pasti kau hajar habis-habisan Wang. Masalahnya laki-laki itu kabur nggak tahu kemana setelah tahu perempuan itu hamil karena ketakutan. Akhir perempuan itu malah menuduhku. Om Ataranyeng Hatala Langit, aku bersumpah aku tidak pernah menggauli perempuan itu atau perempuan manapun, ujar As. Awang mengangguk. Kalau sepupunya itu sudah bersumpah dengan membawa-bawa nama Tuhan, pasti ia sudah berkata jujur. Aku juga ikut bingung As.
Masalahmu ini rumit sekali, ujar Awang seraya berjalan mendahului As. Ya tidak rumit kalau aku bisa menemukan pelakunya itu, Wang. Tapi yang jadi masalahnya, aku tidak tahu dia kaburnya kemana. Awang mengangguk, ia menghela nafas panjang. Sepulangnya dari warung bakso, Awang pun langsung menceritakan apa yang As beritahukan tadi pada Amang Tagu. Berarti kita perlu mencari pelakunya itu, Guh. Aku sekeluarga siap membantu, ujar Rustam. 7 hari sudah berlalu. Pagi itu, Awang, Maria, dan As sedang duduk santai di sebuah warung kecil. Mereka menghibur As yang wajahnya tampak pucat. Gak usah terlalu difikirkan, As. Percayalah, kalau kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kamu kan gak bersalah, dan itu pasti akan terbukti, ujar Maria. Entahlah Mar, Wang. Tapi sudah 3 hari ini, aku merasa tidak enak badan. Mungkin karena aku terlalu memikirkan masalah ini kali ya. Awang menepuk pelan bau As. Sudah, kamu tenang saja, As. Abahku sedang mengusahakan untuk mencari laki-laki itu. Aku yakin abahku pasti bisa menemukan orang itu, As, kata Awang. As pun mengangguk, namun tiba-tiba saja ia terbatuk. Batuknya parah, sampai-sampai As tampak kesulitan bernapas. As muntah. Awang langsung memijat-mijat bagian belakang As. Wang, itu Lipan, tanya Maria menunjuk pada muntahan As. Awang langsung memperhatikan bekas muntahan As yang ternyata benar kata Maria, ada seekor lipan kecil seukuran korek api yang menggeliat-geliat. Mungkin itu lipannya kebetulan ada di situ pas tadi As muntah, Mar, ujar Awang. Tapi baru saja Awang menyelesaikan perkataan itu, As tiba-tiba saja muntah lagi, dan kali ini Awang melihatnya sendiri kalau lipan-lipan kecil tersebut memang berasal dari muntahan As. Setelah muntah, tubuh As pun menjadi lemas. Akhirnya Awang menggendong As untuk mengantarkannya pulang ke rumah, sementara Maria membersihkan bekas muntahan As tadi. Sesampainya di rumah Amang Tagu, terlihat ibunya As yang langsung panik saat tahu As pulang dengan keadaan seperti itu. Kenapa As jadi seperti ini, Wang? Tadi dia tiba-tiba aja muntah, Teh. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi tadi katanya beberapa hari ini dia memang tidak enak badan, Teh, jawab Awang setelah meletakkan As di atas kasurnya. Ibunya As langsung memijit-mijit kepala anaknya itu. Wang, tolong panggilkan mamamu kemari ya, pinta ibunya As. Baik, Teh, kalau begitu aku pamit pulang dulu ya, Teh. Saat Nia sudah sampai di rumah Amang Tagu, terlihat ibunya As sedang membersihkan sisa-sisa muntahan As. Nia, lihat ini, Nia, ujar ibunya As dengan suara bergetar. Dari mana lipan ini, Kak? Tanya Nia dengan alis berkerut. As tadi muntah, dan lipan-lipan ini keluar bersama muntahan As, Nia. Bagaimana ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku, Nia? Ucap wanita itu terisak. Nia langsung memeluk kakak iparnya itu. Ya Allah, mana yang ada di rumah cuma kita-kita saja. Kataku dan suamiku semuanya tidak di rumah. Sekarang cuma Awang yang bisa diandalkan, kata Nia. Awang, kamu mau kan menjemput Mang Nanjan? Ujar Nia pada Awang. Awang mengangguk dan tanpa bertanya lagi, ia langsung keluar dari rumah. Cukup laju Awang mengemudikan cisnya hingga tak terasa akhirnya ia pun sampai di tempat Amang Nanjan. Kebetulan saat itu Nanjan sedang mengasah parang di tanah. Ketika melihat kedatangan Awang, Nanjan langsung menghentikan aktivitasnya. Kusut sekali tampak wajahmu itu, Wang. Ada apa? Tanya Nanjan. Mang, kalau ada orang muntah terus keluar lipan hidup, itu tandanya kena santet kan ya? Tanya Awang seraya duduk di atas potongan kayu. Iya, memang siapa yang kena? As, mendengar nama itu, alis mata Nanjan langsung berkerut. As anaknya Taguh? Tanya Nanjan. Ya, katanya dia memang tidak enak badan, Mang. Tapi sepertinya baru hari ini dia muntah keluar lipan hidup begitu. Ngeri, Mang, ujar Awang. Lalu kemudian menceritakan tentang masalah apa yang As alami. Awang yakin kalau yang mengirimkan As santet itu merupakan keluarga dari perempuan yang sudah meminta pertanggungjawaban pada As. Setelah mendengarkan cerita dari Awang, Amang Nanjan lantas bergegas bersiap-siap untuk pergi ke rumah Amang Tagu bersama Awang. Singkat cerita, Awang dan Nanjan pun sampai di rumah Amang Tagu. Amang Nanjan langsung masuk dengan diikuti oleh Awang. Di dalam rumah itu, keadaan sudah kacau. Barang-barang pun habis beramburan di lantai. Terlihat di sudut ruangan kamar, ibunda Awang sedang bersembunyi entah dari apa. Ada apa ini, Mah? Tanya Awang sembari membantu ibunya berdiri. Nia yang gemetar ketakutan itu langsung memeluk Awang. As mengamuk, Wang.
Cepat tolong Antemu, Wang. Sepertinya dia mengejar As. Astaga, lari kemana dia? Nia menggeleng. Mama nggak tahu, Wang. Mama ketakutan tadi, jadi Mama sembunyi. Awang menghela nafas panjang, lalu kemudian ia berlari untuk mencari As. Wang, Awang, panggil seorang ibu-ibu dari jendela loteng rumahnya. Ya, Cu, kenapa, Cu? Tanya Awang. As itu tadi kenapa ya, Wang? Dia lari-lari sambil muntah, terus teriak-teriak. Dia mabuk kah? Kemana larinya, Cu? Ujar Awang tanpa menjawab pertanyaan si ibu. Ke sana tadi. Oke, baik, terima kasih, Cu. Setelah mengikuti petunjuk si ibu tadi, akhirnya Awang berhasil menemukan As dan ibunya yang sedang membujuk pemuda itu untuk pulang. As, ayo pulang, ajak Awang seraya mendekat, namun As langsung mengacungkan pisau ke arah Awang. Untungnya Awang sudah siaga sedari awal, jadi dengan mudah ia menangkis serangan yang membabi buta dari As. Awang lantas melumpuhkan As agar bisa ia bawa pulang ke rumah. Setelah As berhasil dibawa pulang ke rumah, Nanjan dan Awang langsung mengikat tangan dan kaki As agar ia tidak mengamuk lagi. Tenaganya kuat sekali, Mang, ujar Awang ngos-ngosan. Nanjan hanya tersenyum simpul menanggapi perkataan Awang. Awang, sepertinya Amang tidak bisa sendirian mengobati As ini. Amang butuh bantuan Ranti. Bagaimana kalau kamu jemput dia ke kecamatan? Tanya Awang memastikan. Ya, dia tinggal sama keluargamu yang di sana kan? Tolong, Wang, dulu Ranti juga yang membantu Amangmu saat Amangmu terkena santet, ujar ibunda As memohon. Akhirnya mau tak mau, Awang pun berangkat ke kecamatan untuk menjemput Ranti. Untungnya sepanjang perjalanan menuju kecamatan tidak ada halangan. Namun ketika sampai di rumah tantenya di kecamatan, ternyata Ranti tidak ada di rumah. Kata tantenya, Ranti pergi belajar bersama beberapa temannya. Jadi mau tak mau, Awang pun terpaksa menunggu, dan sehabis maghrib barulah Ranti tiba di rumah. Kemana aja sih kamu? Omel Awang. Ya belajar loh, kakak ngapain di sini? Itu si As kena santet dan Amang Nanjan menyuruhku untuk menjemput kamu. Hah? Haho, tar aja. Ayo cepetan siap-siap, kita pulang sekarang, ujar Awang. As anak kataku itu ya, Wang? Tanya tantenya. Iya, Cu. Ya Allah, dulu abahnya yang terkena santet, sekarang giliran anaknya. Semoga cepat sembuh ya. Ucu nih, kayak gimana gitu rasanya kalau dengar masalah santet-santet begini, suka merinding sendiri. Iya, Cu, aku aja masih kebayang-bayang bagaimana lipan-lipan itu bergerak setelah dimuntahkan oleh As. Hah? Dia muntah lipan hidup? Tanya tantenya dengan mata melotot. Awang mengangguk. Ayo cepet, ya Allah, kasihannya anak itu. Ini senter, kalian berdua hati-hati di jalannya, ujar tantenya seraya memberikan 2 buah senter kepada Awang dan Ranti. Kami pamit pulang dulu ya, Cu, ucap Ranti seraya salim pada tantenya. Hati-hati ya, lihat-lihat jalan, jangan sampai karam, pesan tantenya. Arahkan senter ke depan, Ti. Beritahu kakak kalau ada kayu, ujar Awang. Iya kak, jalan aja, aman. Singkatnya, kedua kakak beradik itu pun akhirnya sampai juga di desa mereka. Ketika hendak menaiki tangga jamban, terlebih dulu Ranti memanggil teman-temannya, Bandu dan Lampela, yang pertama kali datang saat dipanggil. Bu, tolong panggil teman-teman yang lainnya, ujar Ranti pada Bandu. Sementara itu Lampe tetap berada di dekat Ranti. Lalu mereka pun berjalan beriringan menuju rumah Amang Tagu. Terdengar suara teriakan nyaring dari As dari dalam rumah. Ranti menghela nafas lega karena ia tidak melihat adanya makhluk lain di sekitaran rumah tersebut. Nanjan tersenyum menatap Ranti. Sepertinya kita harus bekerja sama lagi, Ranti. Ranti tersenyum, kepalanya mengangguk. Boleh Ranti lihat Kak As? Tanya Ranti pada ibunya As, yang langsung menjawab dengan anggukan kepala. Ranti ternganga ketika pintu kamar As terbuka. Itu bukan Kak As, ujar Ranti menggelengkan kepala. Nanjan mendekat, ia menenangkan Ranti. Apa yang kamu lihat? Makhluk itu jahat, Mang. Dia memakan Kak As, ujar Ranti dengan suara bergetar. Lampe, bantu aku, bantu usir makhluk-makhluk itu, ujar Ranti tak bisa lagi menahan emosinya. Tiba-tiba saja Ranti terjatuh tak sadarkan diri. Melihat Ranti seperti itu dengan cepat, Nanjan duduk bersila lalu memejamkan mata, dan kini Nanjan bisa melihat apa yang Ranti lihat sebelumnya. Beberapa makhluk mengerikan tengah memakan tubuh As sedikit demi sedikit. Ranti dan Lampe berusaha untuk mengusir makhluk-makhluk itu, namun usaha keduanya tidak berhasil. Hingga akhirnya Bandu dan teman-teman Ranti yang lainnya pun datang untuk membantu. Kita serang dukunnya, ujar Lampe yang sudah terluka itu. Bantu aku, teriak Ranti tak terkontrol.
Pergi, pergi, teriaknya seraya menarik makhluk-makhluk itu menjauh dari tubuh As yang sudah terluka parah. Ranti, tenangkan dirimu. Kamu harus mengendalikan emosi kalau ingin menang melawan makhluk-makhluk itu, ujar Nanjan berusaha menahan tubuh Ranti. Nafasnya masih turun naik. Dengan masih dipegangi oleh Nanjan, akhirnya Ranti mencoba untuk mengendalikan emosinya. Anehnya, saat emosinya sudah terkendali, Ranti merasa ada kekuatan besar dalam dirinya. Dengan segenap tenaga, Ranti berteriak. Seiring dengan teriakannya itu, muncul angin kencang yang menerjang makhluk-makhluk itu hingga terpental. Hajar mereka semua, teriak Ranti pada teman-temannya. Ranti menangis. Ia sangat sedih kala melihat keadaan As yang seperti itu. Dia akan sembuh kan, Mang? Tanya Ranti. Kita berdoa saja, nak. Semoga Tuhan masih memberi kesempatan kepada As. Kalau Tuhan sudah berkehendak, seseorang dalam cengkraman mautun bisa terlepas. Ranti, ayo kita antar makhluk-makhluk itu pada tuannya. Kita babat habis mereka sampai ke akarnya, ujar Lampe yang tampak bernafsu. Ranti mengangguk, lalu ia menatap Nanjan. Bagaimana, Mang? Tanya Ranti. Ya, kita harus mendatangi dukun itu. Dukun itu ternyata tampak masih sangat muda, mungkin usianya masih 25 tahunan, namun ilmunya sudah cukup tinggi. Bahkan teman-teman Ranti pun hampir tidak mampu mengusir makhluk kirimannya yang diperintahkan untuk menggerogoti tubuh As itu. Dukun itu tersenyum menatap Ranti. Anak kecil sepertimu berani sekali kemari, ujarnya. Apa salah kakakku padamu? Hah? Sampai-sampai kau berbuat sejahat itu padanya, teriak Ranti. Tanyakan saja padanya. Apa kesalahan yang sudah dia perbuat? Kau bukannya tidak tahu. Kau pasti sudah tahu kan kalau kakakku itu bukan pelakunya. Tapi kenapa kau malah masih mau disuruh menyakiti kakakku? Bagiku tidak penting siapa pelakunya. Yang pasti aku dibayar untuk menyantet kakakmu, bukan disuruh untuk mengatakan siapa pelaku sebenarnya. Asal kau tahu bocah, aku bisa saja melakukan apapun demi uang. Jangankan hanya disuruh menyantet kakakmu, membunuh satu keturunan keluarga kalian saja pasti aku lakukan, asal bayarannya sesuai. Ternyata kau lebih setan dibandingkan setan itu sendiri. Serang dia, perintah Ranti pada teman-temannya yang langsung menyerbu dukun itu. Perkelahian pun tak bisa dielakkan lagi. Teman-teman Ranti menyerang maju lebih dulu. Pasukan jin yang merupakan budak peliharaan dukun itu pun tak ikut tinggal diam. Tiba-tiba saja Ranti yang lengah itu hampir saja mendapat serangan mendadak dari si dukun. Untungnya Bandu memasang badan untuk melindungi Ranti. Akhirnya Bandulah yang terkena serangan itu. Bandu! Teriak Ranti. Tubuh Bandu terbakar akibat terkena serangan dukun santet itu. Aku senang bisa membantumu Ranti, ucap Bandu sebelum akhirnya Bandu mati. Ranti menangis sesenggukan. Ia tidak menyangka akan kehilangan teman dekat yang selalu menemaninya sedari dia kecil hingga ia sebesar sekarang. Teman yang paling Ranti sayangi harus mati mengorbankan diri demi untuk menyelamatkannya. Ranti berdiri, dia menatap ke arah dukun santet yang kini tampak tersenyum. Ranti berlari untuk menyerang si dukun santet itu, diikuti Nanjan dan Lampe yang juga berlari untuk menerjang si dukun santet. Kau sudah membunuh temanku, kau harus membayar untuk itu, teriak Ranti penuh amarah. Ranti berdiri tegak, matanya tampak berapi-api. Asap tipis berwarna putih terlihat mengelilingi tubuh Ranti. Melihat itu, Lampe langsung menahan tubuh Nanjan agar tidak mendekat ke arah Ranti. Teriak Ranti nyaring, suaranya menggema dan mampu menghentikan perkelahian yang masih berlangsung itu. Sejurus kemudian, semua kayu-kayu yang berada di sekitaran Ranti tiba-tiba saja berterbangan lalu melesat cepat ke arah si dukun santet. Si dukun itu terkapar tak berdaya. Melihat kejadian itu, semua jin peliharaan dukun santet tersebut langsung menunduk pada Ranti. Nafas Ranti terengah-engah, tubuhnya terasa lemas seketika, dan saat terbangun Ranti sudah berada di kamar. Terlihat di dekatnya ada Awang dan ibunya. Kamu gak apa-apa? Tanya Awang hampir menangis. Gimana Kak As? Tanya Ranti. Nanjan masih mengobatinya, katanya butuh waktu, tapi insya Allah As akan bangun, jawab ibunya. Ranti menghela nafas lega, namun kelegaannya itu hanya sesaat saja, karena ketika dia teringat akan sosok Bandu, air matanya kembali tumpah. Bandu? Kenapa dia? Tanya Awang. Dia mati saat melindungi Ranti, Kak, kata Ranti sesenggukan.
Bandu, Bandu yang bisa jadi besar dan bertanduk itu, tanya Awang memastikan. Ranti mengangguk. Awang tak lagi mengatakan apa-apa. Ia tahu betapa sedihnya Ranti kehilangan sosok teman seperti Bandu yang selalu ada setiap kali Ranti membutuhkannya. Bahkan Awang yang merupakan kakak dari Ranti sendiri pun tidak selalu ada untuk adiknya tersebut. Ranti menangis sesenggukan dalam pelukan ibunya, dan Awang bahkan setelah kejadian itu Ranti tidak lagi seceria sebelumnya. Ia bahkan sampai bertekad untuk tidak lagi terlibat dengan hal-hal yang bisa membahayakan teman-temannya. Beberapa minggu berlalu, kini As sudah sepenuhnya sembuh, dan berkat kegigihan Amang Tagu dan juga Rustam, akhirnya mereka berhasil menemukan pelaku sebenarnya yang sudah menghamili perempuan itu. Amang Tagu sempat mengamuk juga saat keluarga pihak perempuan itu meminta maaf darinya karena sudah gelap mata mengirimkan santet untuk As. Untungnya As berhasil diselamatkan. Andai saja As tidak selamat, kemungkinan urusannya akan semakin panjang, atau bahkan bisa saja mereka akan saling berbalas santet, mengingat As hanyalah korban fitnah oleh perempuan itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras dan kisah tentang Meranti, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya kisah Meranti ini adalah anak indigo asal Kalimantan. Jadi ini adalah sudah ketiga ya kisahnya ya, ada di playlist kami. Jadi teman-teman mungkin bisa mengikutinya. Buat yang baru mengikuti, Meranti luar biasa. Sekali lagi Meranti datang untuk menolong keluarganya Amang Teguh ya. Jadi Amang Teguh ini rentan banget ya. Kemarinnya Amang Teguh, sekarang anaknya Amang Teguh yaitu As yang terkena santet atau guna-guna, yang mana di sini santet dikirimkan oleh keluarga perempuan yang ngeselin banget ya. Jadi bukannya si As yang melakukan itu, tapi As dipaksa untuk bertanggung jawab karena mungkin udah kehilangan muka ya. Jadi keluarga perempuannya. Jadi selama ini kan mungkin jalannya sama As, kemana-mana sama As, orang-orang sekampung juga tahu dia pacarannya sama As, tapi tiba-tiba hamil. Ya di situ As yang harus bertanggung jawab, dan karena As menolak dikirimkan guna-guna, akhirnya di sini Meranti datang bersama Amang Nanjan berkolaborasi, akhirnya berhasil menyelamatkan, dan dukun mudanya akhirnya kalah. Tapi dalam pertempuran kali ini Meranti harus kehilangan sahabat terbaik ya, sahabat gaibnya, yaitu Bandu ya. Bagaimana di sini Meranti harus kehilangan Bandu. Bandu ini ingin menyelamatkan Meranti ketika mendapatkan serangan dari dukun muda itu, tapi akhirnya Bandu harus tiada. Luar biasa sekali kisahnya Om Ras. Tapi di sini juga Meranti mendapat teman sahabat gaib baru, yaitu Lampe yang berwujud sosok kera besar ya. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi nih Om Ras untuk kisah-kisah Meranti selanjutnya. Keren banget soalnya kisahnya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari pengalaman pribadi, yang diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.